Baiklah, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu OBE, atau OBE ini singkatan dari operasi baris elementer. Nah, biasanya OBE ini digunakan untuk menyederhanakan suatu sistem persamaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang operasi apa saja yang dapat kita gunakan dalam OBE ini. Nah, masuk pada operasi yang pertama yaitu pertukaran baris. Di sini saya memiliki matriks 3 kali 3 yang mana baris pertamanya ada 2, 4, 6, baris keduanya ada 2, 2, 1, baris ketiga ada 1, min 3, dan 1. Nah, pada baris pertama ini saya ingin merubah angka 2 ini menjadi angka 1. Nah, kita lihat pada matriks yang ada yaitu kebetulan pada elemen baris ketiga itu ada elemen angka 1. Nah, maka kita dapat mengganti baris pertama dengan baris ketiga dengan cara menuliskan seperti yang sudah saya buat ini. Ini artinya kita pertukarkan atau menukarkan baris pertama menjadi baris ketiga. Nah, pada elemen ini kita pada baris pertamanya ada 2, 4, dan 6, maka karena kita merubahnya menjadi baris ketiga, kita masukkan ke dalam baris ketiga pada elemen yang di sebelah sini. Seperti yang tadi, 2, 4, 6. Nah, untuk baris pertamanya, maka kita ganti dengan baris yang ketiga, yaitu 1, min 3, dan 1. Nah, setelah kita melakukan operasi ini, maka kita sudah melakukan sebuah operasi, yaitu pertukaran baris. Oke, selanjutnya itu operasi pertukaran suatu baris dengan konstanta tak nol. Maksudnya di sini yaitu jika kita ingin menukar salah satu elemen pada baris ini, kita tidak boleh mengalihkan elemen ini dengan konstanta nol. Nah, seperti yang tadi, pada baris pertama kita memiliki elemen dengan 2, saya ingin menggantikannya dengan 1, maka hal yang kita bisa lakukan yaitu mengalihkan setengah pada baris pertama. Setengah dikali 2 itu hasilnya 1, setengah dikali 4 hasilnya adalah 2, dan setengah dikali 6 hasilnya adalah 3. Nah, untuk baris kedua dan ketiga tidak kita ganggu karena kita membuatkan adalah pertukaran satu baris dengan konstanta tak nol hanya pada baris pertama. Maka kita juga telah menyelesaikan operasi OBE yang kedua, itu pertukaran suatu baris dengan konstanta tak nol. Pada operasi yang ketiga itu kita menjumlahkan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol terhadap baris lainnya. Nah, perhatikan matriks 3 kali 3 ini, pada baris kedua kolom pertama itu ada angka 2. Nah, saya ingin mengubah angka 2 ini dengan angka 0, tetapi seperti yang di atas itu kita tidak boleh mengalihkannya dengan konstanta 0. Nah, maka cara yang lainnya yaitu kita mengalihkannya dengan min 2 baris pertama ditambah dengan B2. Maksudnya kita kalikan elemen ini dengan baris yang pertama dan kita jumlahkan dengan baris yang kedua. Maka nanti baris yang kedua ini akan berubah nilainya karena telah kita lakukan sebuah operasi. Nah, seperti contoh yaitu min 2 B1, berarti min 2 kita kali dengan baris pertama itu min 2 ditambah 2 maka menghasilkan 0, min 2 dikali 2 itu 4 ditambah 2 menghasilkan min 2, min 2 dikali 1, min 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 hasilnya adalah min 5. Nah, ini kita sudah merubah sebuah elemen pada baris kedua
baris 2 kolom satunya itu awalnya dari 2, 21 menjadi 0, min 2, dan min 5. Saya ingin melanjutkan yaitu menolkan baris ketiga kolom pertama. Nah, maka kita dapat melakukan dengan cara min 1 dikali B1 ditambah B3. Min 1 B1 yaitu min 1 dikali 1 hasilnya 1 tambah 1 maka hasilnya 0. Min 1 dikali 2 itu min 2 tambah min 3 itu maka hasilnya adalah min 5. Dan min 1 dikali 3 itu min 3 ditambah 1 menghasilkan min 2. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita juga telah menyelesaikan yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan barisan yang lainnya, yang mana barisan yang kedua ini yang akan berubah jika kita telah melakukan sebuah operasi. Nah, sekian dari pembahasan operasi yang ada pada OBE kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang sifat matrik hasil OBE. Yang pertama, pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1 atau dinamakan 1 utama. Yang kedua, pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika pada baris 0 atau baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Keempat, pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Selanjutnya, matriks yang dinamakan eselon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3, atau proses eliminasi Gauss. Matriks dinamakan eselon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat atau proses eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh yang pertama, sifat yang pertama. Pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1 atau dinamakan 1 utama. Nilai matriksnya yaitu 1, 2, 3, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1. Jadi di sini kita bisa lihat yang angka 1 utama. Baris yang kedua yaitu angka satunya 1 utama, baris yang ketiga angka satunya yaitu 1 utama. Selanjutnya pada sifat yang kedua, nilai matriksnya 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi di sini pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah membuat 1 utama yang lebih ke kanan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat angka 1 utamanya itu semakin ke bawah, semakin ke kanan. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika pada baris 0, baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Yang di sini nilai matriksnya yaitu 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3. Jadi di sini kita ganti terlebih dahulu karena jika pada baris 0, baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Jadi di sini kita ganti yaitu baris kedua diganti dengan baris 3. Jadi hasilnya 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0.
Yang keempat, yaitu pada kolom yang memuat unsur yang lainnya adalah 0. Dan ini berkaitan dengan dua poin penting di bawah, yaitu jika dipenuhi sifat nomor 1, 2, dan 3, di mana proses ini kita sebut sebagai proses eliminasi Gauss. Kemudian apabila matriks dinamakan eselon baris tereduksi, yaitu jika dipenuhi semua sifat. Jadi untuk matriks eselon baris kita singkat menjadi MEB, dan untuk matriks eselon baris tereduksi kita singkat dengan MEBT. Di mana perbedaannya kita lihat contoh berikut. Misalkan ini ada matriks eselon OBE, kemudian satu lagi adalah kita bisa lihat untuk matriks yang pertama ini, satu utamanya semakin ke bawah, barisnya satu utama semakin ke kanan. Kemudian di sini juga tidak ada baris 0, maka ini kita namakan sebagai matriks eselon baris. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Satu utamanya ada di sini, dan kita lihat bahwa matriks hasil OBE ini juga memenuhi sifat yang keempat, yaitu pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur lainnya adalah 0. Ya, kita lihat untuk kolom pertama, selain satu utama adalah 0, jadi di atas dan di bawah satu utama ini adalah 0. Sementara untuk kolom keempat ini, karena tidak punya satu utama, jadi boleh diisi dengan angka apapun. Maka ini adalah contoh untuk matriks MEBT atau matriks eselon tereduksi.